Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita dapat kembali untuk bisa meneruskan pelajaran kita, yaitu mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas atau membicarakan tentang isim istifham. Dan isim istifham ini adalah termasuk di antara bagian daripada isim yang mabni. Berarti isim mabni yang kelima. Isim mabni yang kelima adalah isim istifham. Maka isim istifham adalah isim mabni yang digunakan untuk menanyakan suatu hal. Itulah isim istifham. Taib. Oleh karenanya bisa kita lihat pada papan tulisnya. Kita lihat pada papan tulisnya adalah isim istifham. Sekarang yang akan kita bahas adalah isim istifham, isim mabni yang berikutnya. Setelah kita menyelesaikan isim syara', maka kita pindah pada pembahasan isim istifham. Isim istifham, apa itu isim istifham? Isim istifham adalah isim mabni. Dia isim yang mabni, berarti harokat akhir pada isim tersebut tidak berubah, mempunyai harokat yang tetap. Kemudian yang digunakan untuk menanyakan sesuatu, yang digunakan untuk menanyakan sesuatu itu isim istifham. Jadi isim istifham adalah isim mabni yang digunakan untuk menanyakan sesuatu hal, untuk bertanya. Untuk bertanya. Seperti ketika kita dalam bahasa kita aja, ketika kita ingin bertanya, maka itulah yang dinamakan dengan isim istifham. Kalau ingin menanyakan sesuatu, maka kita bertanya. Siapakah? Apakah? Di mana? Kapan? Berapa? Bagaimana? Nah, ini adalah merupakan sesuatu yang digunakan untuk bertanya. Nah, dalam bahasa Arab juga sama seperti itu. Dalam bahasa Arab juga sama seperti itu. Oleh karenanya, isim istifham adalah isim yang mabni yang digunakan untuk menanyakan suatu hal. Itu isim istifham. Kemudian penggunaan dalam kalimat. Bagaimana cara kita menggunakan isim istifham dalam sebuah kalimat? Caranya bagaimana? Yang pertama adalah isim istifham terletak di awal kalimat. Isim istifham terletak di awal kalimat. Sama seperti isim syarat. Harus terletak di awal kalimat, maka isim istifham juga harus terletak di awal kalimat. Kemudian yang kedua, setelahnya bebas. Arti setelahnya adalah setelah isim istifham ini bebas. Bisa setelah isim istifham berupa isim, bisa setelah isim istifham berupa fiil, dan bisa setelah isim istifham berupa sebuah kalimat. Bisa sebuah jumlah. Itu untuk isim istifham. Berbeda dengan isim syarat yang sudah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. Adapun isim istifham, penggunaannya adalah di awal kalimat. Yang kedua, setelah isim istifham ini bebas terserah. Boleh isim setelahnya, boleh fiil setelahnya, dan juga boleh sebuah jumlah atau kalimat.
Baik, perhatikan contoh yang ada pada papan tulis yang tadi kita katakan. Contohnya di sini adalah, anggap kita ambil contoh isim istifham yang namanya man. Man artinya siapa. Man di sini artinya siapa. Man isim istifham mabni. Man selamanya dibaca man. Berarti di sini man di awal kalimat, penggunaannya terletak di awal kalimat. Setelahnya bebas. Arti bebas di sini adalah setelahnya bisa isim, setelahnya bisa fiil, setelahnya bisa sebuah kalimat. Man. Misal man anta. Contoh yang pertama adalah man anta. Pertanyaannya adalah anta isim apa bukan? Isim. Anta di situ isim. Isim apa? Namanya isim dhamir. Man anta setelah man isim istifham berupa anta yaitu isim. Di sini isim. Contoh yang kedua. Man hadara. Man hadara setelah man di sini berupa apa? Fiil. Baik. Kemudian contoh yang ketiga di sini adalah man fil baiti. Man fil baiti. Setelah man di sini ada kata fil baiti, fi huruf atau huruf jar atau yang disebut dengan jar majrur. Dan man yansuru Muhammadun. Setelah man di sini berupa apa? Kalimat atau jumlah. Baik, kalimat atau jumlah. Nah, perhatikan di sini. Ini adalah penggunaan untuk isim istifham. Penggunaan untuk isim istifham bebas. Setelah isim istifham ini bisa berupa fiil. Setelah isim istifham bisa berupa isim. Dan setelah isim istifham bisa berupa jumlah atau sebuah kalimat yang lain. Dan inilah penggunaan isim istifham dalam sebuah kalimat. Man anta, man artinya siapa. Ketika kita mengatakan man anta, berarti siapa Anda? Siapa kamu? Man hadoro, hadoro artinya hadir. Berarti man hadoro, siapa yang hadir? Taib. Man fil baiti, fil bait artinya rumah, di dalam rumah. Ketika kita mengatakan man fil bait, siapa yang ada di dalam rumah? Kemudian man yansuru Muhammadan, siapakah yang menolong Muhammad? Maka inilah penggunaan isim istifham dalam sebuah kalimat. Baik. Adapun macam-macam jenis daripada isim istifham adalah yang pertama man. Man artinya siapa, yang tadi sudah kita berikan contohnya. Yang kedua ma. Yang kedua adalah ma. Maka dia isim yang mabni, selamanya dibaca ma. Kemudian ma digunakan untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Kalau tadi man digunakan untuk menanyakan sesuatu yang berakal. Jawaban dari man sesuatu yang berakal. Man fil baiti kitabun, salah. Kenapa? Karena man adalah digunakan untuk menanyakan sesuatu yang berakal. Berarti kalau pertanyaannya man fil baiti,
Jawabannya adalah rajulun, seorang laki-laki, waladun, seorang anak, kemudian bintun, seorang anak wanita, Fatimatu, Fatimah, Muhammadun, Muhammad, dan seterusnya. Ini kalau menggunakan man, karena digunakan untuk menanyakan sesuatu yang berakal. Kembali ke ma. Ma adalah isim yang mabni, selamanya dibaca ma. Ma digunakan untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Berarti jawaban dari pertanyaan ma adalah sesuatu yang tidak berakal. Ma sakoto. Kalau ma sakoto, sakoto artinya jatuh. Ma sakoto, apa yang jatuh? Zaidun, salah. Loh kenapa? Karena Zaid ini sesuatu yang berakal. Sedangkan ma digunakan untuk sesuatu yang tidak berakal. Berarti jawaban dari pertanyaan ma sakoto sesuatu yang tidak berakal. Ma sakoto, apa yang jatuh? Kitabun, sebuah kitab. Qalamun, sebuah pena, dan seterusnya. Itu jawaban dari ma. Baik, setelahnya apa? Fi'il. Taib. Ma fil hakibati. Ma fil hakibati. Apa yang ada di dalam tas? Jawabannya qalamun, kitabun, mistaratun, dan seterusnya. Karena ma digunakan untuk sesuatu yang tidak berakal. Setelahnya adalah fil hakibah, jer dan majrur. Ma ta'kulu, ma ta'kul, apa yang kamu makan? Maka sesuatu yang tidak berakal. Maka inilah yang kedua isim istifham daripada ma. Isim mabni digunakan untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal, sehingga jawaban daripadanya adalah sesuatu yang tidak berakal. Paham ya? Taib. Jangan nanti ma fil maktabi Zaidun, Muhammadun, salah, kurang tepat. Taib. Kemudian yang berikutnya, isim istifham yang berikutnya adalah mata. Mata artinya kapan. Digunakan untuk menanyakan tentang waktu. Untuk menanyakan waktu. Itu mata. Misal, taib. Mata tadhabu ilas suqi. Mata tadhabu ilas suq. Kapan kamu pergi ke pasar? Maka jawaban dari pertanyaan mata adalah waktu. Jangan dia menanyakan waktu kemudian jawabannya berbeda. Ini salah. Ketika seorang mengatakan mata tadhabu ilas suq, kok jawabannya la ana dahibun ilal madrasah, enggak nyambung. Tidak nyambung. Dia menanyakan kapan kamu pergi ke pasar, jawabannya oh tidak, saya pergi ke mana? Tidak, saya pergi ke sekolah. Ya enggak nyambung. Enggak nyambung dengan pertanyaannya. Oleh karena harus diperhatikan. Karena mata di sini digunakan untuk menanyakan tentang waktu, maka jawaban dari pertanyaan mata adalah waktu. Mata tadhabu ila suq, kapan kamu pergi pasar? Sobahan, di pagi hari. Masaan, di sore hari. Misalnya lailan, di malam hari. Ataupun yang lainnya yang berkaitan dengan waktu. Toib.
Kemudian isim istifham yang berikutnya adalah aina. Aina artinya di mana, untuk menanyakan tempat. Baik, aina untuk menanyakan tempat. Contohnya di sini adalah aina talibu. Aina talibu, di mana seorang murid itu, setelahnya isim. Contoh yang kedua, aina taqra'ul kitaba. Aina taqra'ul kitaba, di mana kamu membaca kitab? Setelahnya di sini adalah fiil. Di sini setelahnya isim. Karena tadi yang kita katakan isim istifham di awal kalimat, setelahnya bebas, bisa isim, fiil ataupun sebuah kalimat. Maka aina di sini adalah untuk menunjukkan, untuk menanyakan tempat. Maka jawaban dari pertanyaan aina adalah tempat. Suatu tempat. Aina talibu fil fasli fil masjidi. Aina taqra'ul kitaba, di mana kamu membaca kitab? Fil maktabati, di perpustakaan. Fil baiti, di rumah, dan seterusnya daripada isim jawaban pertanyaan dari aina. Karena aina adalah isim istifham yang digunakan untuk menanyakan tempat. Kemudian yang berikutnya adalah kaifa. Isim istifham kaifa. Kaifa digunakan untuk menanyakan keadaan. Ini mafhum yang sering kita kenal dengan kaifa haluk. Kaifa haluka, bagaimana keadaan kamu? Setelahnya adalah isim. Kaifa haluk, setelahnya isim. Atau Kaifa jalasal waladu, bagaimana seorang anak itu duduk. Maka ini adalah menunjukkan untuk menanyakan keadaan. Setelahnya isim, dan setelahnya di sini adalah berupa fiil. Maka ini adalah isim istifham dari kaifa untuk menanyakan keadaan. Kemudian yang berikutnya adalah kam. Isim istifham kam untuk menanyakan jumlah, untuk menanyakan jumlah bilangan dari isim yang ditanyakan. Ini kam. Maka kam artinya berapa. Misal baik. Contoh di sini adalah untuk kam untuk menanyakan jumlah atau bilangan. Baik.
Kemudian catatan penting untuk penggunaan kam dalam sebuah kalimat. Setelah kam, ini adalah isim dan isimnya berharokat fathah. Di sini kam rojulan fil masjidi, dan dia digunakan untuk menanyakan jumlah atau bilangan. Kam rojulan fil masjidi berarti jawaban dari pertanyaan kam adalah jumlah. Bisa mufrad bentuknya, bisa mutsanna jawabannya, dan bisa bentuknya jamak. Kam rojulan fil masjidi, ada berapa orang di masjid? Kalau satu, rojulun. Kalau mufrad. Kalau dua mutsanna, rojulani. Kalau jamak, rijalun. Ataupun juga boleh dengan menyebut angka. Kam rojulan fil masjid, 20 laki-laki, 20 orang laki-laki misalnya. Maka isyruna rojulan, 20 laki-laki. Contoh berikutnya adalah kam kitaban takra'u fil yaumi. Berapa kitab yang kamu baca dalam sehari? Maka kam isim istifham yang digunakan untuk menanyakan jumlah. Berapa kitab yang kamu baca dalam sehari? Jawabannya adalah kitaban, satu kitab. Kalau dua, kitabani atau kitabaini, dua kitab. Kalau tiga kitab, salasata kutubin. Kalau banyak, kutuban, beberapa kitab, dan seterusnya. Maka inilah macam-macam contoh daripada isim istifham dan penggunaannya dalam sebuah kalimat, dan cara penggunaannya ketika menggunakan isim istifham, dan bagaimana jawaban dari setiap isim istifham yang digunakan dalam sebuah kalimat. Kemudian ayu untuk umum. Ayu arti untuk umum adalah bisa bermakna man, bisa diartikan ma apa, dan bisa diartikan aina di mana, dan bisa diartikan kam, dan seterusnya, dan itu adalah untuk ayu. Thayyib. Sekarang contoh-contoh yang ada pada kitab. Man rabbuka, man nabiyuka. Man siapa Rabbmu, man siapa Rabbuka Rabbmu, man nabiyuka, dan siapa nabimu. Man digunakan untuk sesuatu yang berakal. Kemudian ma isim mabni, isim istifham. Ma dinuka, apa agamamu? Masmuka, siapa namamu. Kemudian mata, contoh pada kitabnya matal imtihanu, kapan imtihan, kapan ujian itu. Kemudian aina digunakan untuk menanyakan apa? Tempat. Aina Muhammadun, di mana Muhammad itu. Kemudian kaifa digunakan untuk menanyakan keadaan. Kaifa haluka, bagaimana keadaan kamu? Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, bagaimana Rabbmu memperlakukan terhadap tentara bergajah. Kam untuk menanyakan bilangan, jumlah. Misal pada kitabnya kam kitaban fi hakibatika, berapa kitab yang ada di tasmu. Kemudian ayu, catatan untuk ayu sama sebagaimana sebelumnya. Satu, ayu isim yang mu'rab, bisa berubah harokat akhirnya, bisa dibaca ayu, bisa dibaca ayya,
dan bisa dibaca ayyi jika kemasukan huruf jar. Yang kedua, ayyu penggunaannya tidak boleh langsung, tapi harus disandarkan dulu, harus disambungkan kepada isim yang setelahnya, harus disambungkan kepada isim yang setelahnya. Taib. Contoh pada kitabnya di situ, min ayyi syai'in khalaqallahu adama. Min ayyi syai'in khalaqallahu adama. Maka ayyu di situ bermakna ma. Ayyu di situ bermakna diartikan dengan ma. Kenapa? Karena disandarkan kepada sesuatu yang tidak berakal. Sesuatu yang tidak berakal, maka artinya adalah ma. Apa? Karena ma di situ digunakan untuk sesuatu yang tidak berakal. Maka syai' sesuatu yang tidak berakal, maka diartikan ma. Oleh karenanya min ayyi syai'in, dari apa? Dari apakah Allah menciptakan Adam? Maka itulah bentuk-bentuk daripada isim istifham. Kalau kita cermati atau kalau kita lihat antara isim istifham dengan isim syarat, lafadznya hampir mirip. Lafadznya hampir mirip, dan kita bisa membedakan antara isim istifham dengan isim syarat, ya, dengan perbedaan yang sudah kita terangkan sebagiannya. Dengan kata lain, ada sedikit perbedaan dan ada sedikit kesamaan antara isim istifham dengan isim syarat. Kalau kesamaannya adalah isim istifham dan isim syarat, kesamaannya adalah terletak di awal kalimat. Isim syarat terletak di awal kalimat, isim istifham terletak di awal kalimat. Kemudian lafadznya juga sama. Isim istifham ada man, isim syarat ada man. Isim istifham ada ma, isim syarat ada ma. Isim istifham ada kaifa, isim syarat ada kaifa. Isim syarat ada aina, isim istifham ada aina. Isim syarat ada mata, isim istifham juga ada mata, sama. Cuma ada perbedaan di antara keduanya. Kalau isim istifham setelahnya bebas, tidak harus fiil, bisa fiil, bisa isim, dan bisa sebuah kalimat. Adapun kalau isim syarat setelahnya harus fiil, harus fiil. Taib. Jadi itu salah satu di antara perbedaan dan kesamaan antara isim istifham dan isim syarat, sehingga kita bisa menentukan, membedakan antara keduanya. Taib. Itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.